Nah, kalau APBN saya sudah surplus, maka pertanyaannya, perlukah saya pinjam utang luar negeri berbasis riba? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena masyarakat sudah berwakaf. Yang umumnya dilakukan adalah pinjam utang luar negeri berbasis riba. Ya, selama ini yang saya tahu ya, utang luar negeri itu pasti berbasis riba. Belum ada yang berbasis bagi hasil mudharabah dan sebagainya. Belum ketemu saya. Ketika dia mengatakan bahwa essential service, wakaf itu bisa mensupport essential service tetapi tidak membebani negara at no cost to the state. Kalau kita memodernisasikan wakaf tersebut ya sampai kemudian berimpact kepada masyarakat luas, jadi beban pemerintah, pengeluaran pemerintah itu akan bisa di-cut, akan bisa dikurangi. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin saya sharing-sharingkan ke Anda, yaitu bagaimana awal mula cerita saya bisa tertarik dengan wakaf. Ya, suatu ketika saya tuh membaca ini. Jadi ini adalah salah satu buku yang sangat luar biasa nanti ya. Judulnya adalah Essential Reading in Contemporary Wakaf Issues. Ya, di tulisan yang pertama ya itu ditulis oleh Prof. Murat Sizakza. Prof. Murat Sizakza ini Turki. Beliau adalah sejarawan, jadi ahli sejarah. Ya, saya kenal baik dengan beliau karena waktu saya di Turki juga saya berjumpa dengan beliau, ketemu ngobrol di rumah beliau, ya di rumah beliau yang penuh dengan buku-buku dan sebagainya. Dan saya banyak belajar dengan beliau. Ya, abstraknya saya baca, kemudian dari judulnya dulu ya. Jadi judulnya ini menarik sebetulnya. Dia menuliskan Wakaf in History and its implication for modern Islamic economies. Jadi seolah-olah dia itu ingin menceritakan dalam tulisan beliau ini adalah sejarah wakaf zaman dahulu yang cukup berhasil itu seperti apa. Dan bagaimana, sekarang kan kita udah agak jarang nih ya wakaf ya, dulu berhasil. Nah tulisan ini itu seolah-olah menjadi penjembatan. Dulu wakaf itu pernah berhasil loh. Kenapa nggak kita kemudian menggunakan wakaf itu untuk dalam modern economic sekarang? Nah kurang lebih intinya begitu. Ada satu menarik yang dia tulis di abstrak. Itu dia mengatakan begini. Ya, the main argument focuses on the fact that wakaf system has provided throughout Islamic history all the essential service at no cost to the state. Intinya adalah begini. Kalau wakaf itu dikembangkan, ya, itu betul-betul akan mensupport essential service. Apa sih essential service? Essential service itu basic need. Basic need itu adalah kebutuhan yang mendasar kita. Makan, minum, pendidikan, ya, kemudian tempat tinggal, dan sebagainya. Paling tidak 3 itu kesehatan, ya. Dengan itu, 4 itu. Essential, provide essential service at no cost to the state. State itu apa? State adalah negara. Ya. Ketika dia mengatakan bahwa essential service, wakaf itu bisa mensupport essential service, tetapi tidak membebani negara at no cost to the state. Ya. Nah, kemudian dia melanjutkan lagi. Successful modernization of the system, ini agak panjang nih ya, implies a significant cut in the government expenditure. Kalau kita memodernisasikan wakaf tersebut, ya sampai kemudian berimpact kepada masyarakat luas, itu kita akan bisa implies a significant cut in government expenditure. Jadi beban pemerintah, expenditure itu kan pengeluaran ya, pengeluaran pemerintah itu akan bisa di-cut, akan bisa dikurangi. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh wakaf. Ya. Nah, kemudian dia melanjutkan lagi, ini yang menarik nih. Ya. Including downsizing the state sector. Downsizing itu kalau wakaf itu bisa berkembang dengan sangat luar biasa, downsizing the state sector itu maka peranan pemerintah untuk yang menghandle masalah-masalah sosial itu bisa akan menurun dengan drastis. Ya. Terus kemudian a reduction and even eventual eliminations of riba. Nah, di sini dia mengatakan bahwa kalau wakaf itu bisa dikembangkan dengan sangat baik, maka akan eventually ya akhirnya elimination, mengurangi riba. Ketika saya membaca ini ya, saya tidak paham, bahkan cenderung menolak
ya, karena ketidakpahaman saya, karena waktu itu definisi saya, karena waktu itu pemahaman saya, itu adalah bahwa wakaf itu pure sosial, ya, dan kemudian riba itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bisnis, ya. Bagaimana mungkin sosial itu bisa mengalahkan, ya, mengalahkan lah kira-kira begitu bisnis. Nah, saya nggak paham. Akhirnya saya baca terus sampai habis, terus kemudian saya berbalik arah menyetujui apa yang dia tuliskan di sini, ya. Kenapa logikanya? Kenapa wakaf kemudian bisa kemudian berbalik arah? Nah, saya sebenarnya sudah membuat tulisan di Republika, ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa membaca. Tapi secara singkat saya ilustrasikan begini, ya. Katakan ada suatu negara, ya, negara apapun lah, ya. Ada suatu negara. Kemudian ada di depannya ada presiden, ya. Dia mengundang orang-orang yang kaya dan generous, kaya dan suka berderma dan dermawan, ya. Di ruangan itu orang yang kaya dan generous itu ada di hadapan Pak Presiden. Pak Presiden kemudian mengatakan, Bapak Ibu sekalian, negara kita defisit, APBN kita defisit. Defisit berarti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, ya. Umumnya apa? Kalau hal itu yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau government? Yang umumnya dilakukan adalah pinjam utang luar negeri berbasis riba, ya. Selama ini yang saya tahu, ya, utang luar negeri itu pasti berbasis riba. Belum ada yang berbasis bagi hasil mudoroba dan sebagainya. Belum ketemu saya, ya. Nah, kemudian kalau kemudian ini lanjutan tadi, ya, Pak Presiden, kalau memang tidak ada solusi, maka saya akan pinjam utang luar negeri berbasis riba. Nah, kemudian adakah solusi dari Bapak Ibu sekalian? Nah, kira-kira begitu pertanyaan dari Pak Presiden kepada masyarakat kaya dan dermawan tersebut. Sebagian masyarakat yang ada di depan Presiden itu mengatakan, Pak, Bapak kan ada pengeluaran masalah pendidikan, ya, nggak usah dikeluarkan, Pak. Semua pendidikan, bangun gedung, biaya, dan sebagainya, kami saja, kami punya bisnisnya akan kami wakafkan, semuanya adalah untuk pendidikan, ya. Oke, saya terima. Sebagai presiden, saya terima bantuan tersebut. Sebagian lagi kelompok masyarakat itu mengatakan bahwa, Pak, Bapak kan ada pengeluaran tentang kesehatan, ya, bangun rumah sakit, bayar dokter, laboratorium, dan sebagainya, itu alat-alat mahal-mahal itu. Bapak nggak usah keluarkan. Perusahaan-perusahaan kami ini saham-sahamnya akan kami wakafkan, Pak. Semuanya adalah untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan gedung-gedungnya, ya. Kemudian elemen saya terima, ya. Kemudian elemen yang ketiga adalah masalah infrastruktur, ya. Bapak ingin bangun jalan, mau jalan untuk mobil umum, jalan untuk bis, jalan untuk truk, jalan untuk kereta api cepat, ya, kereta api barang dan sebagainya, kami sanggup membuat, Pak, ya. Kami punya perusahaan kapal pesiar itu milik kami dan sebagainya, kami siap mewakafkan. Kami terima. Saya terima sebagai presiden, saya terima. Berarti saya menerima kawan-kawan yang sudah mensupport saya untuk pendidikan, masyarakat-masyarakat yang kaya dermawan yang mensupport untuk kesehatan, saya terima. Kawan-kawan masyarakat, warga sekitar yang mensupport untuk infrastruktur, saya terima. Nah, kalau sudah saya terima begini, kan berarti pengeluaran saya untuk 3 sektor ini kan saya coret banyak sekali. Ya, saya coret banyak sekali, yang kemudian pertanyaannya adalah kalau tadi adalah defisit, setelah saya coret bisa jadi ini adalah surplus. Nah, kalau APBN saya sudah surplus, maka pertanyaannya, perlukah saya pinjam utang luar negeri berbasis riba? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena masyarakat sudah berwakaf. Nah, itulah yang dimaksud oleh Prof. Murad Sisaksa yang kemudian saya ilustrasikan dalam suatu tulisan di Republika. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.